놈의 새끼들 어디서 때 쳐먹은 거. 야, 야, 너 뭐하냐? 어? Kisah berawal dari seorang pria bernama Jin Il yang memilih pergi dari rumah dan hidup di jalanan. Ia juga memiliki seorang kekasih bernama Gayong dan dua orang temannya yang juga sepasang kekasih yaitu Bonggil dan Min Kyung. Mereka semua hidup bersama-sama di jalanan. Dan untuk bertahan hidup di jalanan, apa saja mereka lakukan agar bisa menjadi uang, dari mencuri bahkan menipu. Namun kadang kesialan juga datang kepada mereka. Seperti suatu hari di mana Jin Il dan Bonggil yang akan menjual sebuah sepeda motor hasil curian mereka. Namun kali ini semuanya berbeda, di mana mereka berdua harus babak belur dan kehilangan motor yang dibawa kabur oleh si calon pembeli. Lalu di malam itu karena mereka yang tak memiliki uang, Gayong pun di sini akan menipu seorang pria yang akan dia rayu dan diajaknya pergi ke sebuah hotel. Nanti mereka akan menjebak pria tersebut dengan ancaman pelecehan anak di bawah umur. Meskipun hal itu sempat dilarang oleh Jin Il, tapi Gayong pun tetap memaksa untuk melakukan. Ia pun kemudian berdiri di pinggiran jalan seolah sedang menjajakan dirinya. Dan ia diawasi dari kejauhan oleh Min Kyung. Tak lama datanglah seorang pria berbadan besar yang kemudian mengajaknya pergi ke sebuah hotel. Tapi kali ini ceritanya pun berbeda. Pria bernama Hyung Suk bukanlah orang biasa. Di kamar hotel beberapa kali Gayong berupaya untuk mencari cara agar bisa memberikan kabar pada teman-temannya agar mereka segera datang ke sana. Tapi ia selalu dicegah oleh Hyung Suk yang seperti sudah tahu niat dari Gayong dan terus mengajaknya berbicara. Tujuan Hyung Suk di sini bukanlah untuk menikmati tubuh indah dari Gayong, namun ia menawarkan Gayong bekerja di tempat karaoke miliknya. Dan ia juga menampung anak-anak yang kabur dari rumah di sana. Tapi Gayong menolak tawaran tersebut. Sedangkan di luar Jin Il dan dua temannya sangat khawatir karena Gayong yang sudah lama pergi dan belum memberi kabar. Mereka bertiga pun bergegas pergi ke hotel tempat Gayong berada. Dan di kamar itu Hyung Suk yang mungkin sudah mengerti dengan apa yang sedang terjadi. Ia pun kemudian memberi sebuah pelajaran kepada mereka semua. Meski sempat kewalahan, Jin Il pun akhirnya berhasil melumpuhkan Hyung Suk dan kabur dari sana. Ia juga mengambil mobil milik Hyung Suk. Walaupun mereka gagal untuk menjebak Hyung Suk, tapi seperti terobati dengan mereka berhasil mengambil mobil miliknya yang akan segera mereka jual. Tak berapa lama mobil itu pun akan segera dibeli oleh seseorang. Dan mereka pun akhirnya bertemu di suatu tempat di sana. Saat akan bertemu, Jin Il yang begitu terkejut melihat si pembeli bernama Song Hun. Ia pun segera mengajak teman-temannya untuk segera berlari dan pergi dari sana. Nampaknya Jin Il dan Gayung memiliki sebuah masalah serius dengan Song Hun. Jin Il dan Gayung pun terus berlari dari kejaran Song Hun. Mereka berdua pun akhirnya bersembunyi di sebuah tempat parkir yang begitu gelap. Song Hun yang tak berhasil menemukan mereka berdua. Ia pun kemudian pergi dari sana dengan membawa mobil milik Hyung Suk yang ditinggalkan oleh Jin Il dan teman-temannya. Berpindah ke Hyung Suk dan anak buahnya, mereka berhasil mendapatkan lokasi terakhir Jin Il dan teman-temannya dengan mengecek hasil rekaman CCTV. Lalu mereka pun bergerak ke tempat mereka berada. Akhirnya Hyung Suk berhasil menangkap Jin Il dan Gayong, sedangkan Bonggil dan Min Kyung berhasil lari dari sana. Mereka berdua pun dibawa ke tempat karaoke milik Hyung Suk. Di sana Hyung Suk meminta Gayong untuk menghubungi orang tuanya agar bisa mendapatkan pertanggungjawaban. Namun ternyata hal itu sia-sia karena tak satupun keluarga mereka yang peduli. Sedangkan Jin Il sendiri tak memiliki orang tua, jadi tak ada yang bisa dihubungi karena orang tuanya yang sudah tiada. Lalu karena tidak ada yang bisa menjamin mereka berdua, Hyung Suk pun kemudian menahan Gayong untuk bekerja di sana hingga sampai mereka bisa melunasi hutang mobil yang hilang. Lalu sebelum berpisah, Jin Il pun berjanji kepada Gayong kalau dia akan segera menjemput Gayong dari sana.
Semenjak malam itu, Jin Il pun terus melakukan berbagai cara untuk mengumpulkan uang demi bisa menjemput kekasih tercinta. Ia juga mulai mencicil hutangnya kepada Hyung Suk. 괜찮아? 어? 돌아다니는 거 같아? Shin berpindah ke rumah Hyung Suk. Di sana ia bersikap layaknya suami yang baik dan seorang ayah yang penyayang. 시험 잘 봐야 된다. 시끄러워. Tak berapa lama Hyung Suk pun mendapat telepon dari anak buahnya yang mengabarkan kalau mereka mendapati informasi mobil milik Hyung Suk dan akan segera bertemu. Tapi alih-alih pertemuan itu berakhir dengan baik, Song Hoon malah memukul Hyung Suk dan juga menusuk temannya Dae Ho. Hyung Suk pun menjadi begitu kesal, ia pun menghajar habis-habisan Song Hoon. Song Hoon pun kemudian dibawa oleh mereka. Di sana mereka meminta ganti rugi kepada Song Hoon sebanyak 30 juta. Dan mereka juga akan mengambil mobil miliknya sebagai jaminan. Song Hoon pun sempat menanyakan lokasi keberadaan dari Jin Il kepada Hyun Suk. Tapi ia tak memperdulikan hal itu dan langsung pergi dari sana. Shin kemudian berpindah ke Jin Il dan teman-temannya yang sedang makan. Di sana Jin Il melihat sebuah berita tentang perampokan sebuah supermarket. Yang tak lain pelakunya adalah dirinya. Ia pun berencana untuk melakukan transaksi palsu kepada para kriminal. Dan dia juga mengajak Bong Gil bersamanya. Singkat cerita mereka pun bertemu dengan para kriminal dan akan melakukan transaksi. Tapi ternyata para kriminal ini sudah mengetahui kalau Jin Il akan berbuat curang. Mereka pun langsung menghajar mereka berdua. Naas bagi Bong Gil di perkelahian itu ia harus tertusuk pisau. Ia pun segera dibawa ke rumah sakit oleh Jin Il. Di sana Min Kyung yang begitu marah dan kesal. Ia kemudian menyalahkan Jin Il atas kejadian tersebut. 가연언니만 중요하고 보길 오빠 죽었는데 언니 일 좀 하겠다며 일 좀 하면 안 돼 큰일 나. Karena merasa bersalah, Jin Il pun pergi dari sana. Berpindah ke Hyung Suk yang bertemu dengan Song Hoon untuk mengambil surat-surat mobil milik Song Hoon. Di sini sekali lagi Song Hoon menanyakan keberadaan dari Jin Il. Dan di sini juga terungkap masalah sebenarnya antara Song Hoon dan Jin Il, di mana mereka dulu adalah satu kelompok. Dan Go Young dulunya adalah kekasih dari Song Hoon, tapi kemudian direbut oleh Jin Il semenjak Song Hoon ditangkap polisi karena kasus pembunuhan. Itulah mengapa Song Hoon sangat ingin membalas dendam kepada Jin Il. Hyung Suk yang mendengarkan ocehan dari Song Hoon pun tak memperdulikannya. Ia kemudian pergi dari sana. Song Hoon pun kemudian menyuruh anak buahnya agar mengikuti mobil dari Hyung Suk. Kembali ke rumah sakit di mana Bong Gil dan Min Kyung kini didatangi oleh beberapa polisi. Di mana polisi sudah mengetahui pelaku perampokan adalah Jin Il. Mereka mencoba mencari informasi Jin Il berada. Bong Gil kala itu yang tak bisa berbuat apa-apa karena dirinya juga sudah dilihat bersama Jin Il. Akhirnya ia pun memberikan informasi keberadaan Jin Il saat ini. Tak butuh waktu lama bagi polisi, akhirnya Jin Il pun ditangkap di kediaman pamannya. Lalu kemudian saat di dalam mobil, Jin Il meminta kepada polisi untuk menyelidiki karaoke tempat Hyung Suk. Karena Hyung Suk mempekerjakan anak di bawah umur. Di kantor polisi, Jin Il bertemu dengan Bong Gil dan juga Min Kyung. Di sana Jin Il mencoba membela teman-temannya dengan mengatakan kalau mereka berdua tidak ikut terlibat dengan kasusnya saat ini. Kemudian berpindah ke kediaman Hyun Suk. Di sana ada Song Hoon dan anak buahnya yang berhasil mengikuti mobil dari Hyung Suk. Tujuan mereka ke sana adalah untuk meminta Hyung Suk membatalkan ganti rugi mobil. Karena saat itu Hyung Suk yang tak ingin terjadi apa-apa dengan keluarganya, ia pun akhirnya setuju dengan syarat dari Song Hoon. Lalu malam harinya Jin Il dan polisi di sana mencoba masuk ke dalam karaoke dengan menyamar menjadi seorang pelanggan. Saat berada di dalam, Hyung Suk yang sudah mengetahui kalau mereka adalah polisi, ia mengatakan kalau mereka hanya menyediakan wanita dewasa. Ini giliran Jin Il yang masuk ke dalam dengan berpura-pura membayar hutang agar ia bisa bertemu dengan Gayong dan membuktikan kalau memang Hyung Suk bersalah. Tapi Hyung Suk yang dari tadi tahu kalau ini adalah sebuah jebakan. Ia pun terus berpura-pura tidak mengerti dengan apa yang sedang dibicarakan oleh Jin Il. Akhirnya Jin Il yang terlanjur emosi pun memukuli Hyung Suk. Namun Hyung Suk di sini tak melawan sedikit pun dan tetap bersandiwara.
Karena tidak terbukti, akhirnya Jin Il pun kembali ditangkap. Namun ia berhasil kabur saat para polisi lengah. Lalu keesokan harinya Hyung Suk yang akan pergi diikuti oleh Jin Il dari kejauhan. Saat itu Hyung Suk pergi untuk menghampiri putrinya. Jin Il yang dari tadi terus mengintainya kemudian menyandra putri Hyung Suk saat ia pergi. Tujuan Jin Il di sini menyandra putri dari Hyung Suk untuk menukarkan dengan Gayong. Dan kemudian Jin Il pun meminta pertukaran itu kepada Hyung Suk. Hyung Suk yang mendapati putrinya disandra oleh Jin Il, ia pun bersedia untuk membebaskan Gayong. Ia juga kemudian menghubungi Song Hun mengatakan kalau ia sudah bisa bertemu dengan Jin Il. Dengan cara ia mengikuti Gayong yang segera akan ia bebaskan. 아저씨도 그 주소로 오세요. 알았어, 갈 테니까 너 빨리빨리 움직여. Gayong pun kemudian dibebaskan oleh anak buah Hyung Suk dan diberikan sebuah ponsel. Lalu Jin Il pun kemudian mengarahkan Gayong untuk pergi ke sebuah stasiun. Di sisi lain Song Hun sudah bersiap mengikuti Gayong. Namun ia kemudian menyuruh anak buahnya saja yang pergi untuk mengikuti. Sedangkan dirinya masuk ke dalam apartemen tempat anak buah Hyung Suk dan melampiaskan kekesalannya di sana. Shin kemudian berpindah ke Bong Gil yang mendapat telepon dari Jin Il, yang kemudian ia meminta berbicara kepada polisi. Ia mengatakan kalau mereka akan bertemu dengan Gayong di sebuah stasiun, dan ia juga akan menyerahkan diri asalkan Gayong terbebas dan aman. 형이 만나기로 했대. 성이랑. Kemudian ke Hyung Suk yang mendatangi tempat anak buahnya. Ia melihat anak buahnya dipukuli oleh Song Hun. Tapi saat itu Hyung Suk tak bisa berbuat apa-apa karena ia mengingat anaknya yang sedang disandra oleh Jin Il. Ditambah lagi Song Hun yang mengancam kalau ia akan menculik putrinya. Sedangkan Jin Il sudah mendapat kabar dari Gayong kalau ia sudah sampai di stasiun. Ia pun kemudian melepaskan putri Hyung Suk dan bergegas menemui Gayong. Putri Hyung Suk pun kemudian menghubungi ayahnya. Ia meminta agar segera dijemput. Sementara itu Song Hun dan anak buahnya sudah tiba di sana dan langsung berkelahi dengan Jin Il. Lalu kemudian tak lama datanglah Bong Gil yang juga mencoba membantu. Namun akhirnya ia juga dikalahkan. Kembali ke Hyung Suk yang sudah bertemu dengan putrinya. Kemudian ia meminta kepada anak buahnya untuk mengantarkan putrinya pulang. Sedangkan dirinya akan membalas perlakuan Song Hun. Jin Il pun nyaris dihajar olehnya, tapi karena merasa kasihan ia pun kemudian melepaskan Jin Il. Song Hun yang saat itu dalam keadaan babak belur belum juga menyerah dan tetap terus mengancam mereka. Jin Il yang saat itu tak ingin Gayong terus dalam masalah, ia pun mencoba bangkit dan menyerang Song Hun. Saat ia ingin menjatuhkan Song Hun ke bawah, namun naasnya mereka berdua pun akhirnya jatuh dan tewas bersama. Dan yang terjadi selanjutnya, film pun berakhir. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa berikan dukungannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga kalian terhibur. Saya Arpi. Wassalam.